Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari lagi tentang kerajaan Allah pada zaman Yesus. Jangan lupa untuk simak materi-materi selanjutnya. A. Latar belakang kehidupan masyarakat pada zaman Yesus. Yang pertama, keadaan geografi. Pada abad pertama Masehi, tanah Israel secara resmi disebut Yudea. Akan tetapi sesudah perang Yahudi tahun 135 disebut Syria Palestina, lalu menjadi Palestina, yang meliputi beberapa wilayah yaitu Yudea, Samaria, dan Galilea. Wilayah Yudea terletak di Palestina Selatan dan merupakan daerah pegunungan yang terletak di sekitar Yerusalem dan Bait Allah. Wilayah Samaria terletak di Palestina bagian tengah. Daerah itu dihuni oleh orang-orang Samaria yang menurut keyakinan orang Yahudi dianggap bukan Yahudi asli, melainkan sudah keturunan campuran antara orang Yahudi dan bangsa kafir. Wilayah yang ketiga adalah Galilea yang terletak di Palestina bagian utara. Di Galilea ini terdapat desa Nazaret tempat tinggal Yesus. Daerah ini merupakan bentengan lahan yang subur dan merupakan tanah yang luas untuk tanaman gandum dan jagung atau peternakan besar. 2. Keadaan ekonomi. Penduduk desa umumnya memiliki lahan-lahan kecil pertanian. Sebagian besar tanah dikuasai oleh para tuan tanah yang tinggal di kota. Lahan-lahan itu digunakan untuk menanam gandum, jagung, peternakan yang besar. Rakyat kebanyakan menjadi penggarap atau gembala. Selain para petani dan gembala, masih terdapat pengrajin-pengrajin kecil yang umumnya melakukan perdagangan dengan sistem barter. Di kota-kota terdapat tiga sektor ekonomi. Pertama, para pengrajin tekstil, makanan dan wangi-wangian, dan perhiasan. Yang kedua, mereka bekerja di bidang konstruksi. Dan yang ketiga, para pedagang baik besar maupun kecil. 4. Keadaan sosial budaya. Kebanyakan rakyat Palestina pada zaman Yesus sangat tertindas, baik secara politis, sosial, dan ekonomi, maupun religius keagamaannya. Oleh karena itu, kita perlu menyadari mengapa orang Yahudi kebanyakan sangat mendambakan kedatangan Sang Pembebas yang mereka beri gelar Mesias. Yang kelima, dari segi religius keagamaan. Hukum Taurat sangat mewarnai hidup religius orang-orang Yahudi, kaum Farisi dan para imam, misalnya berusaha menjaga warisan dan jati diri Yahudi. Mereka menyoroti ketaatan pada setiap pasal hukum. Bagi mereka menjadi umat Allah berarti ketaatan yang yang ketat pada setiap detail hukum. Mereka berusaha menerapkan hukum pada setiap keadaan hidupnya. B. Paham kerajaan Allah dalam masyarakat Yahudi zaman Yesus. Yang pertama, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistik. Yang kedua, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik. Dan yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. C. Paham kerajaan Allah dalam pewartaan Yesus. Yang pertama, kerajaan Allah, Allah yang meraja atau memerintah. Yang kedua, kerajaan Allah diwartakan oleh Yesus akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Di akhir zaman itulah Allah benar-benar akan meraja. Yang ketiga, kerajaan Allah yang mencapai kepenuhannya pada akhir zaman itu kini sudah dekat, bahkan sudah datang dalam sabda dan karya Yesus. Yang keempat, kerajaan Allah adalah kabar mengenai masa depan dunia, di mana yang miskin tidak lagi miskin, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas tidak akan menderita lagi, yang tertawan akan dibebaskan. Yang kelima, perjuangan Yesus itu belum selesai. Yesus memberikan tugas kepada pengikutnya untuk melanjutkan perjuangan itu agar Allah sesungguhnya meraja. Baik, sekian materi tentang gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus, dan terima kasih.